Macam mana Itu bang? apa yang mau kau Boleh aku bawa bertanya malam hari duluan ini? bang kali ini bang? Boleh nggak bang kali Namanya ini dulu. bertanya? Iya. Udah, kau mau nanya apa emang? Iya, selama ini kan abang duluan toh, aku dulu ya, oke? Oke. Oke, pegangan Ustadz, pegangan. Tanyalah. Siapa? Oke, adanya surga di tempat Ustadz, di agama Ustadz ada surga enggak? Oke, Aduh, bentar bang. Kenapa laptop saya bunyi? Ustadz, di agama Ustadz ada Bentar, surga. bentar, Nah, bentar, ini bentar, dia bentar. bang, udah. Aduh, bentar bang. Bentar ya. Oke bang. Oke, sorry, noise ya teman-teman yang di Facebook dan di Aman, YouTube aman, Bang. gitu. Gimana tadi? Ada surga di agama abang ada nggak surga? Ada. Siapa orang yang sudah di surga Islam bang sekarang? Oh, jadi Ada konteks dalilnya surga. di mana? Jadi konteks surga itu bang, ya surga itu ada. Tetapi memasuki surga itu menunggu di yaumul kiamah nanti, bukan sekarang. Itu konteks Oh, Islam. jadi Nih, sekarang belum saya ada orang- saya akan Oke. saya akan kasih Anda dalil ya. Anda nih, Hmm. bentar. Sabar, bentar ya. Iya bang, ya santai aja bang. Santai aja Ustadz. Nih, saya kasih dalil dulu satu buat kamu. Tuh, kenapa jatuh? Apa ini? Nih, ya. Saya ambil dari sebuah website NU online. Ya, atibabal jannah yaumul qiyamah. Ya, fa astabtihu fa yaqulul khazinu man anta fa aqulu Muhammad fa yaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qabalaka. Artinya, aku mendatangi pintu surga dan minta untuk dibukakan. Ada surga itu. Terus penjaga surga pun berkata, "Siapa kamu?" Aku menjawab, "Muhammad." Penjaga surga berkata, "Aku telah diperintah membukanya untukmu, dan aku tidak boleh membukanya untuk orang lain sebelummu." Jadi nggak ada yang ke surga sekarang, Bang. Nggak ada. Gitu. Kecuali Nabi Muhammad nanti ya di yaumul qiyamah membukakannya terlebih dahulu. Jadi kalau konteks dalam Islam itu ya, konteks dalam Islam itu pembalasan surga dan neraka itu di yaumul qiyamah nanti. Dan jadi Nabi Muhammad yang duluan yang buka kunci surganya. Yang jadi pertanyaan saya, Bang, kata Kristen ya, Yesus tuh naik ke surga. Saya jadi curiga, Yesus itu jadi gentayangan dia di atas sana. Sebentar Karena dulu bang. Nabi, Oh berarti sebentar dulu bang. karena Nabi Berarti Muhammad belum buka belum kuncinya ada, gitu. belum ada orang di surga sekarang ya? Di surga Muslim gitu. ya? Oh. Bang, begini. Ya, jadi begini. Kalau di Kristennya ada Henok, ada Elia kan gitu. Kalau di Islam ini cerita dan pendapat gitu ya. Di Islam itu ada Nabi Idris, ya, ada Nabi Idris yang pernah ke surga juga. Itu dalam paham Islam. Berarti kontradiksi dong dengan dalil abang tadi katanya Enggak, baginda yang megang itu dulu. surga. Itu dulu. Gimana ini? Yang Kan mana kita yang betul? membuktikan kita kan Surga belum membuktikan ada surga. isinya atau sudah ada? Gini Bang, dengarkan. Surga itu ya apakah kata Anda ada? Nabi Idris pernah ya jalan ke surga di bawah malaikat. Itu menurut paham Islam. Artinya surga itu ada dan memang terbukti ada. Nah, di dalam Kristen Henok juga naik ke surga. Terus Elia juga naik ke surga. Jadi kalau pertanyaan Anda, apakah dalam paham Islam surga itu ada? Jawabannya ada. Hanya saja masih tertutup, menunggu Nabi Muhammad dulu untuk membukanya. Yang saya curiga itu Yesus katanya naik ke surga sekarang. Curiganya saya dia gentayangan di atas, belum masuk. Jadi Gitu gini masalahnya. kawan-kawan.
Ya, ini Bang Pak Ustadz begini, karena tadi aku tanya sama kawan-kawan di roomku, nggak berani orang itu menjawab, makanya aku tanya sama Ustadz itunya. Ternyata belum ada orang di surga ya Ustadz. Ya memang harusnya kan betul itu Ustadz. Itu dalil itu saya harus setuju karena gini kan baginda kan masih di kuburan kan gitu kan. Jadi Oh iya, memang iya. Nah, tapi dibilangnya gini Saya loh, enggak, Ustadz, dia saya tidak. bersyukur. Saya gini, Bang. Kenapa Abang bilang kayak gitu? Saya bersyukur Nabi Muhammad itu di kuburan nggak bangkit. Kalau bangkit nanti malah kau sembah gitu. Nah, bang saya. Makanya umat Islam itu sangat bersyukur Nabi Muhammad itu tidak bangkit seperti Yesus. Karena kalau bangkit seperti Yesus takutnya malah kau sembah Nabi Muhammad nanti. Nggak mau kami. Tapi begini Bang, maksudnya gini Bang, bagaimana itu nanti Bang kalau dia tidak diselamatkan Bang? Dia kan masih di kuburan Bang. Sementara Yesus sudah di surga. Kalau Nabi Muhammad kan, bagaimana seandainya dia kan masih berharap diselamatkan. Bagaimana kalau tidak diselamatkan Bang? Nah ini masalahnya. Kalau Nabi Muhammad kan sudah jelas dia dijamin selamat dan bisa memberikan syafaat. Ada lagi dalilnya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kenapa? Iya, buktinya sampai sekarang dia belum selamat. Itu berarti iya, buktinya sampai sekarang dia belum selamat. Kalaunya namanya manusia, ya kalau namanya manusia sekarang itu ketika dia wafat habis manusia itu bakal dikubur, kan kayak gitu. Nah, begitu pula paham dalam Islam tentang masalah Nabi Isa. Nabi Isa turun kedua kalinya nanti dia juga dikubur, sama. Gitu. Jadi bedakan dalam Islam itu ada alam dunia. Ada alam dunia. Saya makan telur ya teman-teman. Sorry Bang. Makanan hanya telur malam. Gak apa-apa. Jadi gini, ada alam dunia. Ya. Setelah itu ada alam barzah namanya. Kata barzah ini diambil dari surah Ar-Rahman. Barzakhul la yabghiyan. Atau barzah, alam pembatas dunia dan alam yaumul mahsyar gitu. Nah, di yaumul mahsyar itu ada lagi beberapa hari. Yaumul mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab. Banyak Bang. Yaumul ba'ats gitu, hari pembalasan, hari kebangkitan. Banyak. Itu harus dilalui dulu dalam tahap Islam. Nanti baru finishnya. Nah, di situ kita akan tahu gitu apakah nasib kita ke neraka atau nasib kita ke surga. Jadi konteks pembalasan ke surga itu ya dalam agama Islam di konteks yaumul mahsyar nanti, di hari setelah kiamat dibangkitkan, bukan di alam dunia. Kalau di alam dunia mustahil manusia itu ada yang ke surga. Mustahil. Kenapa saya bilang mustahil? Karena saya udah bilang dari awal Nabi Muhammad itu yang pegang kunci surga. Kalaunya Yesus mau masuk surga Bang ya, Yesus harus tanya dulu kepada Nabi Muhammad ya, katanya belum bangkit kan gitu. Tanyalah, suruh dulu Yesus turun sekali lagi. Tanya Nabi Muhammad di kuburan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, mana kunci surga? Ku mau buka, bilang gitu. Jadi bilang aja saya karena kau yang pegang kuncinya, sia-sia aku naik ke atas. Yesus tuh gentayangan di atas. Gitu. Oke, jadi begini Bang. Silakan tuh. Jadi Nabi Muhammad masih memegang kunci surga. Sementara dia belum bangkit. Dia masih di kuburan. Jadi yang lain-lain ini semua di kuburan dong. Berharap dong, pantaslah kalian doakan dia ya setiap hari ya. Supaya jangan lama-lama. Nabi Isa atau Yesus kan kedua kalinya dia di kuburan juga. Sesuai paham kami. Isa kan sama? Enggak, paham abang Isa di surga sekarang atau tidak? Nabi Isa sekarang dia di hadirat Allah di langit kedua. Iya, bukan di surga. Iya, di langit kedua. Iya, bersama dengan Allah dia kan? Iya. Dia dinaikkan ke hadirat Allah lalu bukan, bentar gini. Dia sedang diangkat oleh Allah ke hadirat Allah lalu diletakkan Allah di langit kedua. Nah, gitu. Bukan bersama Allah, dia bersama Nabi Yahya. Oh, nanya yang betul gitu. Beda tempat ya. Oh.
Tapi Gitu, katanya makanya saya jangka bilang, definisinya- Bang. Makanya saya bilang, saya curiga Yesus itu lagi gentayangan, nggak bisa dia masuk surga karena kuncinya dipegang Nabi Muhammad gitu. Jadi Udah dibilang jadi juga. kenapa? Jadi Allah pun belum di surga sekarang. Allah belum di surga karena Apanya? masih ditutup. Allah udah di surga Enggak, tuh belum? ngapain Allah ke surga? Surga itu ciptaannya. Jadi di mana dia Ngapain sih? sekarang? Allah Di mana dia itu ya sekarang? dia adalah Tuhan. Tuhan itu beda dengan makhluk. Dia itu kagak perlu tempat. Seperti makhluk. Oh, Kalau tapi kan- bertempat, itu namanya makhluk. Saya tahu kok bang, kalau enggak bertempat itu gentayangan bang. Gimana itu bang? Nah gini Bang ya. Kalau kamu mengatakan gentayangan, saya mau tanya. Boleh? Iya, Tentang bang, dirimu. jelaskan dulu. Tar Apa dulu, kalau nggak makanya ada aku rumah, jelaskan Bang? biar kamu paham kan kayak gitu. Kata kamu kan Allah gentayangan. Ya sudah aku tanya kamu. Enggak, apa Nah yang kamu, bilang kalau bentar ada dulu, gentayangan? bentar. Kamu biar paham maksud saya gitu. Saya tanya kamu. Kata Allah gentayangan, nggak apa-apa. Itu framing kamu kan gitu. Sekarang aku tanya kamu. Kamu punya roh nggak? Nggak tahu aku bang. Enggak, dirimu punya Menurut roh abang? nggak? Menurut kamu lah, saya tanya kamu. Sekarang ini dulu bang. Maksudku gini, kan abang bilang tadi. Dijawab Allah dulu tidak bertempat. Bang, biar kita interaktif. Makanya kan saya Ini belum bertanya tidak bertempat itu seperti apa? Kata Anda kan gentayangan, baik. Nah, sekarang biar Anda paham tidak bertempat itu seperti apa, saya tanya, Anda punya roh nggak? Iya, menurut aku punya bang. Makanya aku hidup. Menurut Punya. aku, menurut abang bagaimana? Baik, Nah, menurut aku baik ya. punya. Nah, tempat rohmu di mana? Mana tempat rohku di mana? Ya rohku aku lah bang. Bukan bertempat, rohku Lah itu iya, aku. tempatnya di mana? Gimana sih bang ini kok? Ya rohku Lah, itu lah, lah, aku. lah. Mana ada bertempat dia bang? Maksudmu gimana sih? Kata kamu ya punya roh. Tadi Roh saya itu tanya. apa? Saya tanya tempat roh kamu di mana? Gak ada tempat dia. Rohku itu aku. Oh, nggak ada tempat rohmu. Berarti rohmu gentayangan gitu. Rohku itu aku. Kalau Kan, bertempat kan dia kata berarti kamu rohku nggak ada tempat. Gini, Bang. Nggak ada tempat Ya, kata gantian, kamu Bang. roh kamu. Bukan Berarti roh gini, kamu Bang, gini. gentayangan. Bentar dulu saya Sebentar. ini biar memahamkan Sebentar kamu dulu. gitu loh Bang. Ya sebentar dulu lah, gantian lah. Kalau rohku itu bang tidak kalau dia bertempat berarti itu bukan aku. Rohku itu aku bang. Nggak perlu dia bertempat apa. Rohku itu aku. Jadi gini bang, dua kepemilikan. Kacamataku ini bukan aku, tapi ini punyaku. Dah. Bajuku ini bukan aku, tetapi bajuku ini punyaku. Nah, rohku itu aku. Aku itu, Ya, masa kamu. kau tanya di mana tempatmu? Ya tempatmu Kamu di mana ini? Di kamu sini. punya roh kan? Di mana sih si Ustadz ini? Nah, Nggak nyambung jadi pertanyaanmu dengan gini Bang, makanya dari tadi saya tanya, kalau kamu mengaku mengklaim mempunyai roh, di manakah tempat rohmu? apa rohmu bertempat? Rohku itu aku. Nah, berarti Gimana si Ustadz ini? berarti gentayangan roh kamu. Bertayang. Kata kamu kalau nggak bertempat itu gentayangan kan gitu, berarti rohmu gentayangan Jadi berarti. maksudmu oke. Jadi maksudmu Allah itu Oh. seperti aku, dia punya tubuh. Begitu Bukan, ya? saya menanyakan diri kamu Jadi agar gimana kamu paham tempatnya? Jadi tempatnya? apa itu tidak Jadi gimana bertempat. tempatnya? Nah, itu maksud saya. Udah berarti kalau abang mau mengatakan bahwa seperti aku Allah itu bahwa Allah punya tubuh dia tempatnya tubuhnya begitu. Bukan seperti itu. Berarti nggak paham kamu ya. Gimana sih Ustadz ini? Ini, saya jelaskan dulu samamu. Rupanya kamu nggak paham dari tadi. Ah, Kata saya Oke, Allah silakan, itu tidak silakan. perlu tempat. Ya, karena tempat itu adalah ciptaan Tuhan. Kan kayak gitu. Jadi ngapain dia perlu tempat? Nggak perlu dia tempat itu. Kan kayak gitu. Allah mau Oke. bila makan. Allah itu ada tanpa perlu tempat seperti makhluk. Nah,
kata kamu tadi ya, tidak bertempat itu seperti apa? Gentayangan dong Allah itu nggak ada bertempat. Kan kayak gitu. Nah, Iya, sekarang begitu, ya, iya. analogi ini jangan kau samakan dengan Allah. Jangan kau samakan karena dia adalah Allah Tuhan dan kau adalah makhluk. Analoginya aku tanya kamu punya roh kagak? Kata kamu punya. Di mana tempatnya? Nggak ada tempatnya kata kamu. Berarti roh kamu gentayangan. Gitu. Oke, jadi Karena maksudnya roh kamu itu tidak bertempat, kan gitu. begini bro, makanya kamu itu logical fallacy namanya. Itu maksudnya bang ya. Berarti Kamu yakini roh bertempat. kamu itu ada. Roh kamu itu Berarti ada Tuhanmu kan kayak seperti gitu. saya. Gini loh Ustadz, maksudnya pelan-pelan Ustadz. Jadi maksud Ustadz, Tuhanmu itu seperti saya, ada tubuhnya, ada tempatnya. Udah gitu. dibilang jangan disamakan kau dengan Tuhan, beda. Lalu kenapa? Udah dibilang. Lalu kenapa? Saya cuma menganalogikan agar kamu paham apa yang dimaksud tidak bertempat gitu. Jadi maksudmu roh itu tidak bertempat. Lah, di mana tempat rohmu coba? Oke, jadi rohmu itu di luar dirimu atau di dalam dirimu? Bang, kita yakini roh itu ada kan gitu. Tetapi ya kita tidak dapat mengetahui roh kita itu di mana tempatnya. Kita yakini itu ada. Bukan berarti kita yakini ada tapi tidak bertempat artinya gentayangan. Bukan kayak gitu. Roh saya dan roh kamu tidak gentayangan, kawan. Iya, makanya di mana di posisinya? Masa ada Artinya surga? apa? Sudah dibilang ya Allah tidak perlu tempat. Bedakan dulu dia dengan makhluk. Kalau kamu menyamakan Tuhannya umat Islam itu sama dengan manusia, nggak nyambung, udah nggak nyambung. Ya, abang tadi bertanya soal aku punya rohku di dalam tubuhku. Berarti begitu maksudmu kan bahwa rohku bertempat di dalam tubuhku. Apakah Allah itu seperti itu? Dia punya tubuh, rohnya bertempat di dalam tubuhnya. Kan Udah itu dibilang. analogi abang kan? Allah itu tidak perlu tempat. Paham gak sih? Ya gimana? Makanya kenapa? Bukan dia analogi berarti seperti- Allah itu seperti kamu, ya perlu jasad, perlu apa? Perlu tempat. Bukan seperti itu, udah dibilang. Bedakan dulu Tuhannya umat Islam itu dengan dirimu, bedakan. Bisa gantian, Udah kan? nyampe Oke, otaknya gantian. rupanya dia ya. Saya tuh hanya menganalogikan agar kamu paham Iya. gitu. Kenapa abang menganalogikan sesuatu tapi abang bilang jangan kau bayangkan seperti itu, kan lucu juga. Abang membuat analogi tetapi abang bilang juga jangan kau bayangkan seperti itu. Sementara Analogi abang itu bukan membawa- berarti menyamakan. Analogi Jadi itu apa bukan maksud berarti analogi? menyamakan. Analogi itu adalah alat bantu untuk kita berpikir agar apa? Makanya- Kita mudah memahami. Itu Makanya- analogi. Bukan Iya, berarti setelah makanya- saya analogikan rohmu lalu roh Allah itu seperti kamu. Enggak nyambung. Ya makanya jangan buat analogi itu apa sih menurutmu? Ustadz, analogi menurutmu apa sih? Analogi Coba. itu adalah sebuah argumentasi atau alat agar kita berpikir supaya kita mudah memahami. Itu analogi. Iya, makanya saya memahami, makanya aku bilang tadi, berarti Allah itu seperti abang, ada tubuhnya, tempatnya, begitu kan? Udah Gimana dibilang yang namanya tempat itu makhluk. Allah itu bukan makhluk. Paham nggak? Berarti nggak cocok Gimana sih? analoginya. Berarti analogi abang nggak cocok. Jadi nggak tepat. kenapa saya analogikan ke roh kamu? Karena agar kamu paham apa itu tidak bertempat. Bukan berarti kamu sama dengan Tuhan. Kocak. Atau Masih Tuhan bingung, sama Ustaz. dengan kamu. Nanti Masih kau bingung, pahami. Ustaz. Makanya nanti kau Itu. ulang videonya biar nggak bingung. Kalau Ustadz mengatakan seperti itu, artinya Ustadz sedang mengatakan bahwa Allah itu punya tubuh.
Gitu dong. Nggak Ustaz. ada saya bilang tempat- dari tadi Allah itu punya tubuh atau Allah itu kayak manusia. Nggak nyambung kamu. Nggak nyambung. Berarti Jadi makanya jangan bawa analogi itu agar kamu paham, bukan berarti sama. Gimana sih? Agar kamu paham, agar kamu paham apa itu maksud tidak bertempat. Iya, harusnya Enggak nggak sih? ke situ analoginya. Kurang pas itu. Ganti dulu analogi Lah, itu. Nggak itulah pas itu. analogi yang pas buat kamu berpikir. Kamu punya roh dalam diri kamu sendiri, kan gitu. Nah, ketika roh kamu ada, kamu yakini di mana tempatnya? Nggak ada tempatnya kata kamu. Jadi rohmu gentayangan gitu. Iya berarti makanya oke lah supaya jangan gentayangan berarti dia punya tubuh dong. Kan aku bilang, aku setuju sama Ustaz. Aku kan Jadi setuju sama kayak Ustaznya. gini, ya kita nggak perlu mempertanyakan dia di mana gitu. Karena apa? Gimana? Roh itu adalah ciptaan dia. Ciptaan dia saja, ya ciptaan dia itu bisa tidak pakai tempat. Contohnya yang lain kayak gini, angin. Kan gitu. Di mana tempat angin? Di dunia inilah. Di mana? Ya karena kita bisa merasakan. Ya iya, Di mana? kita bisa merasakan angin bertiup kan kayak gitu. Di mana tempat Iya. angin di dunia nih? Di dunia ini. Di mana? Tempatnya di mana, di Indonesia? Atau di rumahmu? Di Medan? Di dunia. Di Ah. dunia, di dunia. Di mana tuh? Iya di mana? Dunia tuh banyak. Ya, Bukan cuma Ustadz ini Indonesia. di dunia. Ustadz ini di dunia tuh sudah di neraka ini sekarang. Nah, ngaco udah mulai. Makanya ku bilang ya, masa angin aja ciptaan Tuhan itu dia nggak perlu tempat, tapi kita dapat merasakan dan kita tahu dia ada itu angin. Gimana sih kamu nih? Gimana sih Ustadz ini? Kurang pas itu contohnya Ustadz. Jadi begitu, jadi- jangan kau bilang angin tuh gentayangan. Nanti kau bilang pula angin gentayangan. Paham kan? Gitu. Jangan kau bilang angin tuh gentayangan nanti. Aduh. Ada aja. Oke lah, jadi gitu ya. Jadi kuncinya dengar kawan-kawan. Jadi kunci surga kalian itu masih dipegang oleh Baginda Muhammad, gitu ya. Itu kata Ustadz. Dengarkan itu. Jadi jangan ngarang kalian. Iya. Bilang sudah disuruh. Padahal Makanya padahal bang, Baginda bilang begitu. suruh Yesus turun dulu, tanya ke Nabi Muhammad, pinjam kunci surga dulu, karena Yesus gentayangan masalahnya. Padahal begini, Bang. Gentayangan Padahal begini, dia Bang. di atas tuh. Ya, berarti malaikat-malaikat pun gentayangan bang, karena kuncinya masih dipegang Muhammad. Aduh, nggak nyambung. Nah, sekarang saya boleh tanya, saya lagi lihat nanya sekarang. Oke, baiklah, oke. Baik. Oke. Ya, Kalau ya gini, sesuai dengan judul, bergantung bukan yang digantung, kan gitu. betul. Nah bang, Betul. apakah ya kamu sepakat dengan ayat ini? Quran surah Al-Ikhlas ayat 2. Allahus Somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Nah, jika ada Tuhan yang digantung oleh makhluknya, jelas bukan Tuhan. Apakah Anda sepakat di situ dulu? Iya, jadi yang digantung itu apa? Itu masuk Ustadz kan? Jadi yang digantung itu Ustadz ada juga harapan digantung. Ada juga Nggak harapan nyambung bukan kamu digantung dah. cewek. Nggak nyambung dari tanya. Rupanya pusing sudah kamu ditanya. Yang digantung itu ini begini Ustadz, yang digantung Mulai pula kau muter-muter ditanya. dengarkanlah dulu Ustaz. Jadi yang digantung itu bukan berarti negatif. Ada harapan yang digantung Ustaz. Kalau harapan Ustaz digantung cewek, Ustaz masih berbunga-bunga.
masih berjuang. Jadi Ustaz jangan Gak nyambung, menganggap Bang. yang digantung itu Berbicaralah negatif. sesuai dalil, Nah, sesuai sekarang saya dalil dan tanya, sesuai apa? apakah Sesuai ini, Gini, sesuai Ustaz. judul gitu. gini, Jawab dulu pertanyaan saya, mana kau jadi nanya gini pula. Ustaz, kutanya. Iya. Makanya gini Ustaz, apakah harapan Ustaz digantung janda atau bukan? Gak nyambung udah, Bang. Ngomong yang berfaedah, Bang. Ah, turunin moderator.